Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, seringkali kita menghadapi yang namanya gelombang kehidupan, yang terkadang kita sulit menghadapinya. Tetapi jangan menjadi pribadi yang takut. Tuhan akan senantiasa menolong bagi siapa saja yang beriman dan mengandalkannya, serta setia, tekun berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi rancangannya atas hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, keteguhan iman umat-Mu, Engkau telah menganugerahkan kefasihan dan juga kelincahan atas lidah kepada Uskup-Mu Santo Yohanes Chrysostomus dan menguatkannya ketika dianiaya. Bimbinglah kiranya kami dengan pengajarannya dan kuatkanlah kami dengan teladan ketabahan hatinya untuk menghadapi badai kehidupan di dalam persiaran hidup kami, agar kami tetap meneladannya untuk semakin setia dan tetap bertekun di dalam hidup kami sebagaimana yang kami imani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, dia menegaskan kepada kita semua bahwa doalah yang memungkinkan jiwa kita berelasi dengan baik terhadap Tuhan. Rasul Paulus mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa berdoa bagi semua orang. Sebab Allah adalah penyelamat bukan hanya untuk Anda, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Doa memberikan kita kesempatan untuk merangkul mereka yang mungkin kita benci, yang mungkin menjadi musuh kita, yang mungkin tidak bisa kita peluk secara nyata, tetapi kita bisa satukan di dalam doa, dan kita memohon agar kebaikan hadir dan hidup secara nyata di antara sesama kita. Ada teladan yang sangat baik yang bisa kita pelajari dan juga mungkin bisa kita teruskan di dalam persiaran hidup kita. Mari kita belajar dari Santo Yohanes Chrysostomus. Namanya perjalanan hidup, pastilah gelombang kehidupan itu seringkali pasang, tidak dapat kita lalui. Tetapi percayalah, ketika kita tekun, ketika kita setia, ketika Tuhan menjadi andalan hidup kita, gelombang pasang tidak dapat menenggelamkan kapal yang dinakodai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus, mengapa kita harus takut? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, mau mengingatkan kita semua pada khotbah atau homili terakhir Santo Yohanes Chrysostomus sebelum peristiwa pembuangan atau pengasingan dirinya. Dari teladannya kita diajak untuk senantiasa mewartakan kebenaran. Jangan takut untuk memerangi kecurangan. Jangan takut untuk bersaksi atas kebohongan atau korupsi. Kita sebagai orang beriman diajak dan ditantang untuk hidup bersih, benar di hadapan Allah. Untuk apa kita memiliki jabatan jika kita mendapatkannya hanya dari kebohongan?
Santo Yohanes Chrysostomus mengajarkan kepada kita pentingnya hidup di dalam kebenaran dan menjunjung atau memperjuangkan persatuan daripada sebuah kepentingan pribadi. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas, kita mendapat pelajaran berharga dari pengalaman iman seorang perwira yang memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan hambanya. Ada yang sangat menarik di sini. Ia mengatakan, "Tuan, janganlah Tuan bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Hari ini di dalam Injil Lukas menampilkan seorang perwira sebagai orang beriman yang sejati di hadapan Allah. Imannya yang mengagumkan, imannya yang begitu istimewa mendatangkan keselamatan, yakni kesembuhan hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Iman menghidupkan harapan bagi setiap orang yang percaya. Iman memberikan harapan akan hadirnya mukjizat di dalam persiaran hidup kita. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah Anda, saya, serta kita semua beriman dalam namanya? Ataukah kita beriman saat kita butuh? Ataukah kita beriman saat kita kepepet? Apakah kita taat saat kita mendapatkan suatu persoalan? Baru kita menjadi taat. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Beriman itu mestinya bukan karena kebutuhan yang membuat kita terpaksa. Tetapi beriman adalah kebebasan kita untuk hadir sebagai tanda kasih nyata yang Allah kehendaki di dalam kehidupan, di dalam tindakan, di dalam persiaran hidup kita. Jangan takut untuk bersaksi, menghidupi dan taat pada prokes, itulah yang benar saat ini. Jangan kita malu untuk menyaksikan atau mewartakan kebenaran bahwa taat prokes adalah cara bagi kita untuk ambil bagian menyelamatkan jiwa sesama kita dan juga diri kita sendiri. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketidakpantasan dan sikap rendah hati perwira telah menghadirkan sebuah mukjizat karena imannya yang luar biasa. Beranikah kita menghadirkan mukjizat itu dengan tetap setia mengikuti prokes yang ada, dengan tetap setia mengikuti PPKM yang sudah diberikan. Jangan takut untuk menjadi benar dan mewartakan kasih Allah. Mari kita awali pekan ini dengan menjadi berkat dan bukan menjadi ancaman bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.